Bujang, bapakku berseru dari atas. Sudah naik teras rumah panggung. Kau bantu mama kau menyiapkan makanan. Jangan hanya berdiri tak guna di bawah sana. Aku mengangguk, segera menaiki anak tangga. 15 menit, 20 pemburu itu sudah duduk di atas hamparan tikar. Senjata api mereka diletakkan berbaris di balai bambu. Juga ransel, senter besar, tali, jaring, dan peralatan lain. Aku segera tahu, menilik gerakan cekatan mereka, pastilah pemburu berpengalaman. Yang aku tidak menduganya adalah bapakku ternyata kenal dekat dengan pimpinan rombongan ini. Mereka duduk berdekatan di sudut tikar, bercakap seperti sahabat lama tak bersua. Kemari kau Bujang, bapakku berseru lagi. Aku yang sedang mengangkat ceret berisi kopi panas menoleh. Ayo, bapakku melotot tidak sabaran. Aku bergegas melangkah ke sudut tikar. Ini anakku Tokyo muda, bapak menunjukku. Usianya 15, namanya Bujang. Ah, kau tidak bilang dalam suratmu kalau kau punya anak laki-laki, Syahdan. Orang bermata sipit itu menatapku, dari ujung kepala hingga kaki. Tubuhnya gagah, besar seperti bapaknya. Sudah pasti seperti pemuda dewasa. Matanya hitam, tajam. Aku suka dia. Kelas berapa kau sekarang? Bapakku menggeleng tertawa. Tidak sekolah seperti bapaknya. Orang bermata sipit pasti menatapku. Kemari Bujang, lebih dekat. Aku melangkah lagi, duduk dengan lutut di tikar. Apakah kau pandai berburu babi hutan seperti bapakmu? Jangan harap, bapak terkekeh memotong jawaban. Dia bahkan tidak pernah masuk hutan sendirian. Mamanya sangat pencemas, semua serba dilarang. Takut sekali anaknya terluka, mentang-mentang anak satu-satunya. Orang bermata sipit mengangguk-ngangguk takjim. Kau mau ikut berburu nanti petang? Aku mengangguk dengan cepat, bahkan sebelum melihat ekspresi wajah bapakku yang duduk di sebelah. Bagus sekali. Mari kita lihat seberapa hebat kau di dalam sana. Bapak kau ini dulu adalah pemburu yang hebat. Berikan senapan padanya. Dia akan jatuhkan satu persatu babi. Itu percakapan yang terlalu cepat. Bahkan sebelum aku menyadarinya, aku telah memperoleh tiket emas yang selama ini aku idamkan. Setengah jam kemudian, di dapur rumah panggung, Mama tidak senang. Wajahnya yang berkeringat karena sedang memasak gulai nampak masam. Tapi bapak meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Mereka bicara khusus tentang izin berburu untukku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Mida. Anakmu hanya ikut berburu. Ada 12 pemburu bersamanya. Jika beberapa pemuda kampung. Mereka membawa senter besar, senjata api. Paling anakmu hanya tergores duri atau kakinya digigit lintah. Mama melongus, menatap kuali berasap. Ayolah Mida, Tokyo muda memintanya sendiri. Dan harus berapa kali aku bilang, kita tidak bisa menolak permintaannya. Aku berhutang segalanya. Mamak hanya diam, menyeka pelipis, tapi sepertinya dia bisa memahaminya. Mengalah, hal yang jarang sekali dia berikan jika menyangkut diriku. Jangan buat aku malu, Bujang. Bapak menatapku tajam, kemudian melangkah ke depan kembali bergabung dengan rombongan dari kota. Aku mengangguk. Aku tahu maksud tatapan bapak. Mamak mencekram tanganku, berbisik lembut. Mamak mengizinkanmu pergi, tapi berjanjilah, kau hanya menonton di hutan sana, nak. Kau tidak akan melakukan apapun, hanya menonton yang lain berburu. Aku mengangguk. Aku juga tahu maksud tatapan Mama. Jangan lakukan hal bodoh di rimba sana. Kau dengar Bujang? Mama memastikan. Aku sekali lagi mengangguk. Siang hari, lepas matahari tergelincir di titik puncaknya, mobil keempat akhirnya tiba di halaman rumah. Penumpangnya hanya 2 orang, sisanya 3 ekor anjing pemburu diturunkan. Anjing-anjing berbadan besar itu menyalak galak, membuat ramai halaman. Beberapa pemburu berusaha menahan rantai yang terikat di leher anjing, berusaha menenangkan. Sepertinya anjing-anjing ini bersemangat, seolah bisa merasakan babi-babi di dekat mereka. Beberapa pemuda kampung juga telah tiba. Ada 8 orang. 4 diantaranya datang dari talang lain, yang jaraknya belasan kilometer. Ladang mereka juga terganggu oleh hama babi hutan. Mereka menawarkan diri membantu. Semua orang makan siang di hamparan tikar, teras rumah panggung.
Mama mengeluarkan masakan yang dia siapkan sejak kemarin. Juga tetangga, mereka ikut membawakan makanan. Rumah bapak semakin ramai. Lepas makan, mereka bersiap untuk terakhir kalinya. Mengenakan ransel, memeriksa perlengkapan, menyambar senapan, dan persis pukul 3 sore, para pemburu siap berangkat. Aku memegang kokoh tombak yang dipinjamkan bapak. Tombak itu terbuat dari kayu trembasi, dengan ujung logam tajam. Kakiku tidak mengenakan alas apapun. Tidak punya. Lagi pula, anak kampung lebih suka masuk hutan dengan telanjang kaki. Jaga anakku, Tokyo muda, atau mamanya akan marah melihatnya pulang terluka walau sesenti. Bapak menepuk bahu orang bermata sipit. Orang itu menggeleng. Kau keliru, Sahdan. Dialah yang akan menjagaku, seperti yang pernah kau lakukan untuk ayahku dulu. Bapak tersenyum mengangguk. Aku berdiri di belakang mendengarkan. Setelah sejenak basa-basi, kami akhirnya berangkat. Mama berdiri di atas anak tangga, bersama ibu-ibu lain. Menatapku penuh rasa cemas. Aku melangkah mengikuti rombongan. Mulai mendaki lereng, melewati jalan tapak menuju jantung rimba Sumatera.